Backstage with me, Kramarki, dan di sini gue akan ngobrolin semua hal tentang musik. Dan kali ini gue akan ngobrolin tentang popang. Apa itu popang dan bagaimana sejarah popang dari dulu sampai sekarang. Secara sederhana, popang itu adalah genre atau transformasi musik punk rock dengan lirik, melodi, beat yang lebih ringan dan catchy. Dan seperti apa? Gue pikir semua orang bakal setuju ketika lo menanyakan musik popang itu seperti apa. Yang pertama kali terpikirkan adalah Blink-182. Karena Blink-182 adalah bisa disebut sebagai benar-benar dia adalah pionir of popang, dan itu gue setuju. Walaupun sebelum Blink-182 ada beberapa band yang emang diperdebatkan atau disebut-sebut orang sebagai godfather of popang seperti The Descendants, Ramones, Green Day gitu. Tapi gue rasa ketika orang menanyakan apa itu popang dan seperti apa musik popang itu, yang pertama terpikirkan dan orang akan menjawab pertama kali adalah Blink-182. Bagaimana perkembangan popang itu sendiri? Jadi pada tahun 90 dan memasuki awal 2000 itu adalah masa kemasan bagi genre popang ya, atau golden era, dimana kayak awal 2000 itu genre popang ini mulai kayak mendunia dan istilahnya kayak dikenal secara global oleh orang di seluruh dunia, termasuk gua. Kayak radio atau bahkan TV gitu. Itu di MTV itu kayak gue waktu kecil tuh kayak masih bisa menyaksikan kayak musik video klip, dan nggak cuma Blink gitu waktu itu, tapi ada beberapa band yang emang tahun itu gitu, yang di awal 2000 tuh kayak bermunculan band-band keren, band-band popang keren tuh seperti New Found Glory, Simple Plan, Good Charlotte, Yellow Card, Sum 41. Itu yang benar-benar emang pada tahun itu emang benar-benar menyedot perhatian orang-orang di seluruh dunia gitu, sebagai kayak band popang ini kayak ternyata emang band popang ini bisa gede dan ternyata keren juga gitu. Dan kalau kita sederhanakan, sebenarnya emang perkembangan popang ini emang dia mengalami 5 fase. Yaitu fase pertama itu tahun 80 sampai tahun 90 itu disebut sebagai foundational era, yaitu emang sejarah awal terbentuknya popang itu sampai dengan tahun 90 seperti itu. Lalu kemudian West Coast popang, fasenya adalah tahun 1994 sampai dengan tahun 1997. Itu West Coast popang. Lalu fase yang ketiga itu adalah mainstream explosion, yaitu tahun 1998 sampai dengan tahun 2002. Itu dimana yang tadi gue bilang ada Blink-182 itu benar-benar popang mengalami masa kejayaan gitu di tahun 98 sampai dengan early 2000, kayak 2000 awal gitu. Lalu fase keempat adalah emo invasion, dan emo invasion ini genre popang ini mulai sedikit berubah, tapi masih dalam satu genre popang gitu. Dan yang termasuk band yang muncul saat fase emo invasion ini itu kayak Fall Out Boy, Starting Line, Paramore. Lalu fase yang terakhir itu fase kelima, namanya revival. Jadi revival itu adalah fase popang itu dari tahun 2008 sampai sekarang. Setelah itu kayak genre popang ini sebenarnya mulai agak menurun, dan nggak se-booming dan nggak se-happening awal 2000. Tapi setelah tahun 2008 All Time Low semacam dia menyelamatkan genre popang ini ya, karena waktu itu dia merilis album So Wrong It's Right, saya ingat gue itu, yang dimana disebut kritik sebagai kayak popang yang bener-bener pop. Artinya kayak ini nih popang nih gitu, kayak popang tapi yang emang kayak pop banget gitu. Kayak banyak yang mengkritik All Time Low sebenarnya kayak popang itu terlalu pop, tapi ternyata setelah itu kayak All Time Low ini justru banyak menginspirasi band-band baru gitu buat kayak bikin musik seperti All Time Low gitu. Jadi emang tahun 2008 tuh All Time Low disebut sebagai game changer of popang, karena dia berhasil kayak banyak menginspirasi band-band buat bikin musik gitu yang istilahnya kayak All Time Low gitu. Dan itu tahun 2008, dan pada tahun yang sama Set Your Goals, For Your Strong, dan New Found Glory melakukan tour. Jadi kayak mereka kayak melakukan tour gitu bernama Easy Core Tour. Dan di Easy Core Tour ini kayak mereka mempopulerkan breakdown. Jadi breakdown itu adalah bukan istilah, jadi kayak breakdown adalah part dimana kayak dalam musik popang itu kayak misalkan ada kayak double pedalnya itu kayak gini. Seperti itu. Jadi itu disebut breakdown dalam musik popang ya. Dan itu tahun 2008, dan setelah mereka melakukan setelah kayak Set Your Goals, New Found Glory, dan For Your Strong melakukan tour Easy Core ini, jadi kayak orang tuh kayak nempel gitu istilah breakdown ini, dan orang-orang mulai menyebut band popang yang ada part breakdownnya itu dengan
sebutan popang easycore atau easycore. Artinya kayak itu udah pasti popang tapi easycore gitu, artinya dia uh, lebih lebih ada part hardcore-nya gitu, makanya disebut easycore ya. Cuma dia emang nggak sekenceng drumnya kayak hardcore atau band metal, makanya disebut easycore. Jadi kayak lebih soft, lebih easy. Dan kemudian mungkin emang orang mulai bosan kali ya, tahun 2008 ini emang banyak banget bermunculan band-band popang easycore gitu. Dan akhirnya pada tahun 2010 itu ada satu band, The Wanderers, itu mengeluarkan album The Upside yang banyak kritikus yang bilang album The Upside ini adalah semacam pengubah landscape popang secara keseluruhan gitu, karena emang di album Upside ini emang kita nggak ngedenger ada part breakdown, dan popangnya itu kayak bukan popang yang biasa lo denger gitu, kayak yang ada part ya you know what I mean lah, tapi emang benar-benar beda gitu dari musik dan lirik. Jadi akhirnya emang disebut sebagai dia pengubah landscape popang waktu itu tahun 2010. Dan di tahun yang sama juga ada satu band, Man Overboard, yang mengeluarkan album juga, dan mereka mempopulerkan istilah band popang. Orang-orang menyebut musik Man Overboard dan The Wanderers ini adalah realis popang. Itu semakin mengerucut lagi gitu, disebut sebagai realis popang. Nggak lama setelah itu juga gitu, kayak setelah The Wanderers dengan album The Upside, lalu Man Overboard dengan istilah di band popangnya, tuh banyak lagi bermunculan band-band kayak new wave popang. Jadi kayak lebih modern gitu, popang yang lebih modern tuh kayak Real Friends, State Jams, Neck Deep, dan banyak lagi band-band baru gitu yang di masa sekarang gitu. Jadi kalau denger kayak oke, ini berarti emang udah kayak sejauh ini gitu perkembangan popang. Emang kalau lu bandingin sama popang yang tahun 2000-an ketika awal kayak crappy popang yang kayak ala-ala Blink gitu, kayak bisa berubah sejauh ini sampai sekarang gitu. Kayak misalkan lu ngedengar mungkin pas itu kayak mulai dari Blink terus tiba-tiba berubah ke arah Fall Out Boy, lalu ke All Time Low, lalu ke A Day to Remember. Jadi kayak sampai akhirnya ke sekarang lu ngedengar kayak Neck Deep gitu, kayak bener-bener popang tuh kayak mengalami fase yang nggak sedikit gitu, yang emang mulai bener-bener berkembang terus gitu. Dan apakah setelah ini genre popang akan terus berkembang gitu, kita nggak tahu, dan ya semoga aja. Oke, thanks for watching and see you on the next backstage. Shut the fuck up!